Nasib suatu bangsa ditentukan oleh keadaan generasi mudanya. Beruntunglah suatu kaum di mana generasi mudanya sudah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, bahkan bisa menciptakan generasi yang bermanfaat lagi. Seperti sosok yang satu ini, di usianya yang masih terbilang muda sudah bisa menebarkan kebaikan melalui pesantren yang dipimpinnya di Depok Pondok Petir. Ahmad Rifki Umar Said Barais, itulah nama lengkapnya. Pria yang keturunan Betawi Rawablong ini adalah anak dari pasangan Haji Umar Said dan Hajah Warisah yang lahir pada 8 April 1982 di Jakarta. Namun kini dikenal sebagai Ustadz Lancip, nama yang diberikan oleh gurunya karena ceramahnya yang keras dan tajam. Itu guru saya ngomong begini, Ki, ntar kalau ceramah bilangin sama panitia, bilang aja Ustadz Lancip, katanya begitu. Hah? Ustadz Lancip, bah? Iya, udah pakai itu aja, katanya. Kemanapun, dimanapun dakwahmu, jangan pernah dibuang itu Ustadz Lancip. Jadi nama Ustadz Lancip ini kalau menurut saya mah bukan nama Lancip ini dibikin sekadar bikin saja, tidak. Ini ada ijazahnya, ada sanadnya yang soheh diberikan oleh guru saya dalam rangka perjuangan dakwah saya. Wallahu a'lam, beliaulah yang mengerti makna dari itu. Tapi alhamdulillah dari tahun 2003 sampai dengan sekarang saya tidak pernah melepas nama Lancip. Lancip itu harus terus melekat di dalam hati saya sebagai ta'ziman wa ta'liman kepada guru saya. Alhamdulillah saya dulu terbimbing oleh orang tua yang memang sangat keras di dalam pendidikan agama, terkhusus karena dulu kampung Betawi itu terkenal dengan agamanya yang sangat kuat. Dulu saya belajar di TPA, di samping rumah saya dibimbing oleh ayahanda kakanda Haji Ustadz Muammar. Beliau sekarang sudah tinggal di luar daerah, berhijrah, mengeluarkan ilmunya, dan disitulah awal saya belajar dari ilmu agama. Dari ilmu agama itulah saya belajar, terus saya lanjut lagi kepada belajar saya ilmu agama kepada nenek saya, yaitu Haja Maunah. Beliau memang sangat luar biasa mendidik saya. Setiap hari saya harus menghafal, harus setoran hafalan kepada beliau. Sampai saatnya beliau meninggal dunia ketika saya mesantren di Sukabumi di Al-Masturiyah. Sudah bisa baca Quran, sudah harus mau sholat, ngaji pun diwajibkan. Kalau nggak ngaji kita diuber-uber, karena orang dulu sangat kuat sekali dalam agamanya. Nah, ini yang memang membentengi dasar saya ketika itu di dalam ilmu agama. Dari semenjak kecil memang sudah terbimbing karakter saya yang dibimbing oleh orang tua saya sendiri dan terkhusus dari nenek saya, apalagi dibimbing oleh guru saya Ustadz Muammar. Awal saya dulu SDI Al-Falah di kampung Pos Pengumben, Jakarta Barat. Karena saya memang dulu agak sedikit bandel, akhirnya dipindahkan ke SD 01 di Rawablong, di Jalan Yusuf. Alhamdulillah lulus. Saya lanjutkan pendidikan saya menuju Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Jakarta. Nah, di madrasah inilah awal saya sangat mencintai ilmu agama. Karena di situ dulu MTS ini sangat luar biasa, menjadi sekolah favorit, dan memang suatu cita-cita dulu saya itu pengen masuk ke MTSN Negeri. Beres MTSN Negeri, saya lanjutkan dulu menuju ke sekolah yang negeri lagi. Masuklah saya di situ di SMA Negeri 57 Kedoya. Sampai akhirnya satu cerita yang memang sedikit lucu, tapi saya mengambil satu ibroh di situ. Ketika kenaikan kelas, saya tinggal kelas di situ. Hati sedih. Mau kemana saya? Akhirnya ketika kesedihan itu timbul, saya bertemu dengan guru saya. Beliau agamanya Nasrani. Dia bertanya kepada saya, "Rifki, bagaimana kau? Naik tidak kau?" Aduh, Bu. Dengan sedih saya tundukkan kepala saya nggak naik kelas, Bu. Dengan sambil tersenyum, beliau mengatakan seperti ini, "Rifki, sudahlah. Kau pergilah ke pesantren. Kau belajarlah ilmu agama. Karena kuliah tampang kau ini tampang ustad." Nah, di situ saya ketawa. Hati ketawa tapi sedih. Akhirnya saya pulang, saya ngadu ke orang tua. Saya bilang sama abi saya, sama abah saya, "Mbak,
Saya nggak mau nerusin lagi sekolah di sini. Ditanya sama beliau, mau kemana kamu? Mendingan pesantren aja, Pak. Nah, di SMA itu terjadi tawuran. Saya dengar beritanya, saya uber ke sekolahannya, ternyata bocor palanya di sini. Dia bilang apa alasannya? Lari. Nggak tahu, rupanya dia mengikuti tawuran. Kalau nggak salah naik kelas 2, berhenti. Saya bawa ke Sukabumi pesantren. Akhirnya beliau senyum, ya udah, kalau memang mau benar-benar pesantren, yuk berangkat. Awal pertama saya pindah ke pondok pesantren Ummul Qura Al-Islami Bogor yang dipimpin oleh Kiai Haji Helmi. Tapi di situ nggak lama, karena memang kultur pendidikannya berbeda. Di saat itu pun saya nggak betah. Akhirnya ketika saya nggak betah, saya ngomong ke orang tua, Mbak, pindahin aja, Mbak. Akhirnya dipindahin ke Parung, ke pesantren Al-Mafurlah Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Di situ pun nggak lama, akhirnya orang tua marah kepada saya waktu itu. Kata orang tua menyerahkan, udah terserah lu dah mau kemana jalannya. Kalau kata orang Betawi ngomong begitu, lu mau kemana bodo amat, gua mau udah kagak mengurusin, kata tuh orang tua. Akhirnya singkat punya cerita, saya balik lagi ke Al-Masuriyah. Saya ziarah di situ, minta petunjuk. Ketika minta petunjuk, ada kawan datang. Kata kawan begini, pesantren di mana sekarang? Kagak mau pesantren. Wah, temen lu kan bapaknya kiai, udah pesantren di sana. Di mana? Di Tangerang. Akhirnya dengan mengucap bismillah, saya minta izin orang tua, saya berangkat ke Tangerang. Di pondok pesantren Nurul Falah Al-Mafurlah Kiai Haji Muhammad Anhar, tepatnya di Kampung Guruduk, Desa Sepatan Mekarjaya. Desa Mekarjaya, Kecamatan Sepatan, Tangerang. Di situ saya pesantren. Nah, disitulah awal satu cerita. Ketika saya datang, ini guru yang saya mengatakan sebagai murabbi, sebagai panutan saya, sebagai pembimbing saya, dan memang contoh saya sangat luar biasa. Ketika saya masuk, saya tanya kepada beliau, Bah, saya pengen pesantren di sini. Kira-kira diizinin nggak? Beliau tersenyum. Mau cari ilmu apa di sini? Abah tuh nggak bisa apa-apa. Beliau mengatakan seperti itu dengan tawadunya. Saya bengong. Saya bilang waktu itu, Bah, cuman 2 yang saya pengen minta sama Abah. Saya pengen bisa ngaji alat dan saya pengen bisa ceramah. Ketika saya mengatakan saya pengen bisa ngaji alat, saya pengen bisa ceramah, setiap pengajian pasti saya diberikan kesempatan oleh beliau untuk mengisi tausiah. Bahkan setiap mau pengajian dimanapun, beliau selalu menyuruh saya untuk naik terlebih dahulu, baru beliau yang ceramah. 6 tahun saya di situ, belajar ilmu awamil, alatnya, nahu sorobnya saya belajar di situ, matan binanya, yakulunya saya belajar di situ. Belum lagi kitab-kitab kecilnya, dari ta'limu ta'alim, tankihul qaul, arba'in, riyadul badi'ah. Dan beliau memang khusus mengajarkan itu kepada santri-santrinya yang sangat luar biasa. Ada satu yang saya terharu dari beliau ketika mengajarkan satu kitab. Beliau tidak pernah menggurui santri. Beliau hanya menganekdotkan dan mencari contoh agar santri itu mempunyai semangat di dalam mencari ilmu. Nah, itulah satu keunikan dari guru saya ini, yang alhamdulillah saya betah di situ selama 6 tahun.